Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Gina Mutia Pasya dengan NIM 0211211111. Dalam video kali ini saya akan membahas materi dalam mata kuliah perancangan mesin, materi model informasi jangka panjang mengenai objek motor bakar. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari motor bakar. Yang pertama yaitu motor. Motor merupakan pengubah tenaga yang menghasilkan luaran berupa putaran poros. Sedangkan motor bakar yaitu sebuah sumber penggerak yang sumber energinya berasal dari hasil pembakaran. Nah, kira-kira ketika kita mendengar kata motor bakar, kira-kira apa sih yang terlintas di pikiran kita? Yang pertama yaitu adanya komponen penting bernama piston. Piston ini bisa mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Nah, piston ini berbentuk silinder, berfungsi untuk penekan udara masuk dan penerima tekanan hasil pembakaran dalam ruang bakar. Nah, piston ini terhubung ke poros engkol atau crankshaft yang terhubung melalui batang piston. Material piston biasanya yaitu bahan yang ringan, tahan tekanan atau aluminium yang telah tercampur dengan suatu bahan tertentu atau aluminium alloy. Nah, yang kedua yaitu dalam suatu motor bakar terdapat tiga cincin torak, yang mana dua cincin torak tersebut yaitu cincin kompresi yang terletak di dekat puncak torak dan cincin ketiga berada di bawah kedua cincin kompresi tersebut yaitu cincin minyak. Cincin minyak ini berfungsi untuk agar mencegah minyak pelumas agar tidak masuk ke dalam ruang pembakaran ketika terjadi langkah kompresi. Cincin torak biasanya terbuat dari bahan terpasang yang melingkar pada kepala torak. Yang ketiga yaitu adanya poros engkol. Poros engkol ini mengubah arah naik turunnya piston menjadi gerak putar. Poros engkol ini ada yang 1 silinder, ada yang 4 silinder, dan di dalam poros engkol terdapat 5 bantalan yang umum. Kemudian bahan dari poros engkol ini yaitu bahan baja karbon khusus yang memiliki daya tahan tinggi. Kemudian selanjutnya nomor 4 adanya cara kerja motor bakar. Nah, cara kerja motor bakar ini terbagi menjadi dua. Ada yang mesin motor 2 langkah dan motor 4 langkah. Yang pertama motor 2 langkah. Motor 2 langkah memiliki prinsip kerja dua, yaitu langkah isap dan kompresi dan langkah daya serta buang. Prinsip kerjanya yaitu si poros engkol berputar 1 kali secara menyeluruh agar menyelesaikan siklusnya. Nah, pada tahap isap dan kompresi, torak tersebut bergerak dari TMB ke TMA sehingga udara masuk dan tercampur dengan bahan bakar. Kemudian torak memempatkan campuran bahan bakar dan udara tersebut ke dalam ruang pembakaran. Nah, yang kedua langkah daya dan langkah buang, di mana ketika busi menyalakan campuran bahan bakar dan udara menghasilkan tekanan yang tinggi sehingga torak tersebut bergerak dari TMA ke TMB. Nah, setelah torak bergerak ke bawah, katup buka tertutup sehingga saluran campuran bahan bakar dan udara bisa keluar dari mesin. Selanjutnya yaitu cara kerja motor bakar 4 langkah. Motor 4 langkah, di mana prinsip kerjanya terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada langkah isap, di mana torak bergerak dari TMA ke TMB, katup bukanya terbuka sehingga saluran udara masuk. Yang kedua ada langkah kompresi, di mana kedua katupnya tertutup, kemudian toraknya bergerak dari TMB ke TMA sehingga cairan di dalam silinder dimampatkan ke dalam ruang bakar. Yang ketiga ada langkah daya, karena adanya tekanan tinggi yang dihasilkan oleh torak dan campuran tersebut sehingga torak tersebut turun dari TMA ke TMB. Kemudian langkah keempat yaitu langkah pembuangan, katup buangnya terbuka sehingga salurannya bisa keluar. Kemudian yang terakhir yaitu adanya sumber energi yang berbeda. Nah, dalam motor bakar ini memiliki sumber energi yang berbeda-beda. Contohnya saya ambil dari cara kerja motor diesel dan motor bensin.
di mana motor diesel menggunakan sumber energi yang dihasilkan dari hasil pembakaran solar, sedangkan motor bensin sumber energinya berasal dari bahan bakar bensin. Nah, mungkin itulah sebagian hal-hal yang terlintas di pikiran saya ketika mendengar motor bakar. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.